7 prinsip penting yang menjadi benang merah kesuksesan orang-orang berhasil. Pernah terpikir kenapa ada orang yang tampak gampang melesat maju, sementara kamu merasa masih jalan di tempat? Mungkin sempat terlintas. Apakah kuncinya ada di keberuntungan, kepintaran, atau ada sesuatu yang mereka miliki dan kamu belum punya? Jawabannya ternyata ada di pola pikir dan prinsip yang mereka pegang teguh setiap hari. Orang yang berhasil bukan berarti hidupnya mulus tanpa hambatan. Bedanya, mereka punya fondasi yang kuat berupa prinsip hidup yang dijalankan konsisten. Kabar baiknya, prinsip ini bisa juga kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Fokus pada perjalanan, bukan sekadar tujuan. Banyak orang terjebak hanya melihat hasil akhir. Ingin cepat sukses, ingin cepat kaya, ingin cepat sampai tujuan. Tapi kalau hanya menatap hasil, rasa kecewa akan lebih sering muncul karena proses terasa panjang dan melelahkan. Contohnya saat belajar main gitar. Tidak mungkin langsung bisa menguasai lagu penuh dalam sehari. Pasti awalnya jari terasa kaku, suara sumbang, bahkan bikin kesal sendiri. Tapi jika terus berlatih, menikmati proses, dan mengulang meski salah, lama-lama permainan jadi lancar. Begitu bisa menyelesaikan satu lagu, rasa puasnya luar biasa. Hal ini juga berlaku dalam keuangan. Misalnya kamu punya target investasi besar. Kalau hanya memikirkan angka besar di depan mata, perjalanan terasa lambat sekali. Tapi jika kamu mulai dari kebiasaan kecil, seperti menabung rutin tiap bulan, tanpa terasa jumlahnya akan bertambah banyak. Intinya, nikmati proses dan hargai langkah-langkah kecil yang kamu ambil. 2. Konsistensi lebih penting daripada semangat sesaat. Rasa semangat itu memang penting, tapi tidak bisa selalu diandalkan. Ada hari kamu penuh energi, tapi ada juga hari ketika malas datang tanpa permisi. Kalau hanya mengandalkan semangat, arah hidupmu bisa mudah goyah. Yang benar-benar jadi penentu adalah konsistensi. Bayangkan seorang atlet yang sedang bersiap menghadapi kejuaraan. Kalau dia hanya berlatih saat mood bagus, prestasi apa yang bisa diraih? Hampir mustahil. Atlet hebat tetap latihan meskipun sedang capek, bosan, atau suasana hati lagi buruk. Hal ini berlaku juga dalam kehidupan kita. Sukses bukan soal seberapa sering kamu merasa termotivasi, tapi seberapa kuat kamu membangun kebiasaan dan melakukannya terus-menerus. Misalnya kamu punya target membaca 12 buku dalam setahun. Kalau hanya membaca ketika semangat, mungkin sebulan pertama bisa selesai 2 buku, lalu berhenti. Berbeda hasilnya jika kamu membiasakan membaca 15 menit setiap hari. Dalam beberapa bulan, tanpa sadar, kamu sudah menyelesaikan banyak buku. 3. Gagal bukan akhir, tapi guru terbaik. Kegagalan sering dianggap menakutkan, padahal justru jadi pelajaran berharga. Tidak ada satupun orang sukses yang jalannya selalu mulus. Hampir semuanya pernah terjatuh berkali-kali sebelum akhirnya berhasil. Masalahnya, banyak orang memilih aman di zona nyaman karena takut salah. Padahal justru dari kegagalan kita belajar cara baru, strategi baru, dan mengasah mental lebih kuat. Kalau tidak pernah gagal, itu artinya kamu belum benar-benar mencoba sesuatu yang menantang. Bayangkan seorang anak kecil belajar berjalan. Ia jatuh berkali-kali, menangis, tapi tetap bangkit hingga akhirnya bisa melangkah mantap. Kalau seorang anak bisa terus mencoba, kenapa orang dewasa justru berhenti hanya karena takut gagal? Yang penting bukan berapa kali kamu jatuh, melainkan seberapa cepat bangkit dan mengambil pelajaran dari pengalaman itu. 4. Berani menyesuaikan diri dengan perubahan. Hidup terus bergerak maju. Dunia tidak pernah diam di tempat. Orang yang mampu bertahan bukanlah yang hanya jago di satu bidang lalu berhenti belajar, melainkan mereka yang siap menyesuaikan diri dengan situasi baru. Seringkali, kita merasa sudah cukup dengan kondisi sekarang. Padahal, kalau hanya bertahan, kita bisa tertinggal. Perubahan tidak harus membuatmu meninggalkan semua yang lama, tapi membuka peluang untuk menambahkan cara baru. Ibarat kamu suka bersepeda, lalu muncul tren skuter listrik. Kamu tidak harus berhenti bersepeda, tapi belajar naik skuter bisa memberi opsi tambahan. Siapa tahu bisa lebih cepat sampai tujuan. Begitulah cara adaptasi bekerja, menyesuaikan strategi agar tetap relevan. 5. Seimbangkan kerja dan kehidupan. Terlalu fokus mengejar satu hal bisa membuat sisi lain kehidupanmu terbengkalai. Ada yang sibuk dengan karir sampai melupakan kesehatan atau hubungan keluarga. Sebaliknya, terlalu santai tanpa memikirkan masa depan juga bisa berbahaya, apalagi soal keuangan. Kesuksesan sejati bukan cuma soal jabatan tinggi atau harta melimpah, tapi bagaimana menikmati hidup dengan seimbang. Orang yang terlihat berhasil di luar belum tentu bahagia kalau tidak punya waktu untuk orang terdekat. Begitu juga sebaliknya, kalau terlalu santai,
Bisa gelisah karena tidak punya kestabilan finansial. Keseimbangan berarti memberi perhatian pada pekerjaan, keluarga, kesehatan, dan juga diri sendiri. Kerja keras memang penting, tapi menikmati hasilnya bersama orang tersayang juga bagian dari kesuksesan. 6. Isi pikiran dengan hal positif dan rasa syukur. Apa yang kita pikirkan sangat memengaruhi cara kita merasa dan bertindak. Kalau terus-menerus melihat sisi buruk, hidup akan terasa berat. Tapi ketika kamu belajar menemukan hal baik dan mensyukuri apa yang sudah ada, beban hidup terasa lebih ringan. Rasa syukur membuat kita lebih tenang dalam menjalani hari. Kadang, kita lupa menghargai hal sederhana seperti kesehatan, keluarga, atau kesempatan belajar. Padahal, justru hal-hal kecil itulah yang memberi kekuatan besar. Berpikiran positif bukan berarti menutup mata dari masalah, melainkan meyakini bahwa setiap tantangan pasti bisa dilewati. Saat menghadapi kesulitan, cobalah melihat peluang yang bisa muncul di baliknya. Dengan begitu, kamu tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang. 7. Bangun relasi yang sehat dan bermanfaat. Kesuksesan jarang lahir dari usaha seorang diri. Selalu ada peran orang lain di balik pencapaian besar. Keluarga yang mendukung, teman yang memberi semangat, mentor yang membimbing, atau kenalan yang membuka kesempatan baru. Jaringan bukan sekadar punya banyak kenalan, tapi bagaimana kamu bisa dipercaya, jadi pendengar yang baik, dan tulus membantu orang lain. Hubungan yang dibangun dengan niat baik akan membawa peluang tanpa kamu duga. Misalnya, sebuah kesempatan kerja atau bisnis bisa datang hanya dari obrolan santai atau pertemuan singkat. Jika kamu dikenal sebagai orang yang bisa diandalkan, maka orang akan dengan senang hati merekomendasikan atau mengajakmu dalam proyek penting. Karena itu, jangan ragu membuka diri. Ikuti komunitas, hadir di acara, dan jalin percakapan tanpa pamrih. Seringkali, satu pertemuan kecil bisa membuka jalan besar untuk masa depanmu. Semua prinsip tadi tidak akan memberi hasil kalau hanya dibaca tanpa diterapkan. Kuncinya ada pada keberanian untuk memulai. Tidak perlu menunggu keadaan sempurna atau menunggu rasa siap, karena momen yang benar-benar pas seringkali tidak pernah datang. Mulailah dari langkah kecil. Terapkan satu prinsip lebih dulu, jalani seminggu, lalu tambahkan prinsip lain secara bertahap. Dengan cara ini, perubahan akan terasa lebih ringan dan tidak membebani. Perlahan tapi pasti, kamu akan melihat perbedaan dalam hidupmu. Ingatlah bahwa keberhasilan bukan sekadar garis akhir, melainkan perjalanan panjang. Setiap langkah yang kamu ambil hari ini akan jadi pondasi untuk masa depan. Jangan terlalu keras pada diri sendiri, tapi juga jangan terlalu longgar. Beri kesempatan untuk tumbuh, salah, belajar, dan bangkit lagi. Kamu bukan gagal, kamu sedang belajar. Setiap kesalahan adalah bagian dari proses untuk jadi lebih kuat. Dan kalau kamu sudah sampai membaca sampai sini, artinya kamu punya tekad untuk berubah. Itu saja sudah langkah besar. Sekarang tinggal satu pertanyaan. Apakah kamu mau terus jadi penonton dalam cerita hidupmu, atau berani mengambil peran utama dan menjadikan perjalananmu sebagai inspirasi bagi orang lain? Apapun pilihanmu, percayalah bahwa kamu bisa. Tetaplah jadi dirimu sendiri, tanpa perlu meniru siapapun. Kesuksesan sejati hadir saat kamu jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Sampai bertemu di puncak, dan jangan lupa, sambil mendaki, nikmati setiap langkah perjalananmu.